Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ya, selamat tinggal Piala Dunia. Ya, sangat kecewa, sangat sakit luar biasa. Yang harusnya kita masuk di Piala Dunia, kita harus mengubur mimpi kita untuk di Piala Dunia 2026 ini teman-teman. Yang tadi malam timnas kita yang harusnya kita menang, tapi kita malah menelan kekalahan. Oke teman-teman, ini sangat mengecewakan sekali. Tapi apapun itu ya semuanya sudah terjadi. Indonesia harus mengebur mimpi masuk ke Piala Dunia untuk di tahun depan. Walaupun begitu, para pemain sudah bekerja keras, sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi Tuhan mungkin masih belum memberikan rezekinya untuk kita lolos ke Piala Dunia. Ya, walaupun begitu, kita harus ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pemain, para pelatih dan pemain. Walaupun ini sangat kecewa dan mengecewakan, tapi mereka sudah berusaha keras ya untuk timnas kita. Oke, setelah itu teman-teman banyak sekali netizen-netizen yang mengutarakan kekesalannya, kekecewaannya. Mereka berkomentar sangat sadis-sadis teman-teman. Oke, seperti apa komentar para netizen kita, tapi sebelum lanjut, untuk yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya. Untuk yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, semoga kebaikannya dibalas Allah subhanahu wa ta'ala, serta apa yang Anda cita-citakan dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, kita lihat video pertama. Lo berhak marah-marah, berhak sedih, berhak kecewa, berhak kritik habis-habisan karena ini waktunya evaluasi. Kita lagi-lagi harus memperpanjang mimpi masuk Piala Dunia minimal 4 tahun ke depan. Lagi-lagi ikutan Piala Dunia sebagai penonton, menyudahi 4th round tanpa mencetak 1 gol pun dari open play. Dan mungkin ini reality check ya. Kalau kita memang belum pantas, belum layak masuk Piala Dunia untuk segala hal yang terjadi di sepak bola Indonesia beberapa tahun terakhir. Kita semua tahu apa aja itu, dan gue cuma mau bilang terima kasih buat semua yang berjuang meloloskan Indonesia ke Piala Dunia. Dan juga gue cuma mau bilang berani bereksperimen, harus berani bertanggung jawab, dan berani ambil resiko mencoba hal-hal baru, harus berani juga menerima konsekuensi yang ada. Get well soon, sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia hancur lebur, Erick Thohir harus bertanggung jawab, dan Kluivert harus mundur dari jabatan Timnas Indonesia. Selain Timnas Indonesia yang hancur, Timnas Indonesia U23 juga hancur lebur, dan saat ini Timnas Indonesia Senior juga hancur lebur. Pondasi yang udah 5 tahun dibangun oleh Coach Sintayong, akhirnya hari ini mendapat jawaban. Dan apakah ini tujuan Bapak Erick Thohir? Membuat kami semua fans Timnas Indonesia merasa kecewa. Permintaan kami cuma satu, Pak, tolong pecat Patrick Kluivert. Karena Anda harus bertanggung jawab atas kegagalan Timnas Indonesia U23 dan Timnas Indonesia Senior hari ini. Ya, federasi harus bertanggung jawab karena ini kan hasil perbuatannya ya. Dari dulu kenapa Sintayong dipecat di tengah jalan, padahal ini Sintayong waktu itu masih di track yang bagus, belum banyak kekalahan waktu itu. Tapi sekarang setelah diganti oleh Patrick Kluivert, bukannya permainannya makin bagus, tapi makin menurun menurut saya, dan ini sangat mengecewakan untuk para fan-fan timnas Indonesia, termasuk saya juga merasa sangat kecewa sekali melihat Indonesia yang bukannya tambah maju malah tambah hancur, tambah rusak di tangan Patrick Kluivert ini. Dan ini berawal dari ketua umum yang mengganti pelatih yaitu Sintayong ke Patrick Kluivert. Sangat kecewa. Halo guys, di video kali ini saya ingin menanggapi statement dari pengamat-pengamat sepak bola yang belakangan ini sering lewat di timeline saya. Selama ini saya diam, tapi kali ini saya benar-benar kecewa dengan statement mereka. Syawat kita memang harus dong lolos Piala Dunia. Kami juga akan senang jika lolos karena kami merasa berkontribusi juga. Tapi kalau targetnya bukan lolos Piala Dunia dan udah tahu pelatih itu bukan pesulap, buat apa dong pecat kami? Betul. Saya terima pemecatan kami
jika itu untuk kemajuan sepak bola Indonesia, yaitu lolos Piala Dunia dan ada progresif yang baik setiap pertandingan. Anda sekalian, pihak fans atau pihak PSSI? Kalau pihak fans tidak boleh berbicara seperti ini. Tetapi jika memang pihak PSSI, ya wajar berbicara seperti itu. Jadi, kalian pihak mana? Ya, kalau misalnya tujuannya untuk tidak lolos ke Piala Dunia, kenapa harus mengganti pelatih kan gitu? Dulu pelatih Sintayong sudah bagus bawa-bawa Indonesia ke eh, sampai round 3 ya waktu itu. Pak Erik harus mengganti Sintayong. Kalau bukankah mengganti pelatih itu tujuannya untuk lebih baik? Tapi sekarang apa yang terjadi? Yang terjadi sekarang timnas Indonesia makin rusak dan kita tidak lolos ke Piala Dunia. Jangankan lolos ke Piala Dunia, kita masuk round 5 aja tidak, teman-teman. Kalau misalnya masuk round 5 mungkin kita masih bisa terima ya. Kalau ini kan round 5 aja kita sudah tersingkir. Unggahan dari Kemal Pahlevi soal korupsi dan tim nasional Indonesia yang kemarin sempat kalah melawan Arab Saudi ini buat netizen banyak yang setuju. Dan ternyata ini juga menyadarkan banyak netizen bahwa negara kita ini benar-benar tidak baik-baik saja nih. Mulai dari BBM etanol, judul yang gak bisa dihapus, sampai pelatih yang diganti di saat momen penting. Jadi beberapa waktu lalu kita tahu sendiri bahwa Indonesia harus mengakui keunggulan Arab Saudi dengan skor 3-2. Dan ini merupakan laga yang sangat penting yang tentu saja kita semua menginginkan Indonesia menang pada laga tersebut. Nah, ternyata komposisi pemain Indonesia saat itu tidak sesuai dengan ekspektasi netizen. Bahkan ada nama-nama yang seharusnya ikut dalam pertandingan malah tidak dimasukkan. Padahal kita tahu sendiri bahwa pertandingan sebelumnya waktu lawan Arab Saudi, Sintayong ini pernah meracik pemain yang luar biasa kan, yang mampu membuat Arab Saudi kewalahan bahkan skor 2-0 mereka kalah. Kita juga melihat secara langsung bagaimana wasit di lapangan itu adil, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Jadi sebenarnya ini tuh benar-benar kesalahan kita sendiri, sampai akhirnya salah seorang influencer yaitu Kemal Pahlevi ngomong di sosial media dan disetujui oleh banyak orang dengan mengatakan, Indonesia ini koruptornya udah banyak, iklan judul nggak bisa dihapus, bensinnya ada etanol, bangunan pesantren pakai APBN, anggota dewan kaya raya, internet mahal tapi lemot, mau happy nonton timnas bola aja juga nggak bisa. Karena pelatihnya uji coba formasi dan komposisi pemain pada saat laga penting. Gila, ini benar-benar lelah banget ya jadi warga negara Indonesia. Timnas Indonesia gagal ke Piala Dunia. Pertama aku bahas dari gameplay dulu ya. Ini timnas Indonesia kenapa jadi tim yang ngemis penalti ya? Padahal kata PSSI kan ini tim kepelatihan terbaik. Kata Coach Justin dengan 4 back lebih cocok buat Indonesia. Kata Pak Erick Thohir serangan Indonesia sekarang di bawah pelatih Belanda lebih bagus. Kok jadi tim yang ngemis penalti? Jadi kalau kalian tadi yang nonton timnas protes juga sama wasit yang nggak ngasih VAR, itu kalian punya mental ngemis penalti. Terus yang kedua, tunggu klarifikasinya para pandit-pandit hebat. Bagaimana klarifikasinya Bung Toel, Coach Justin ya kan? Bahkan sempat tuh aku dengar Bung Binder memprediksi Indonesia lolos ke round 5. Dan yang terakhir tentu saja orang-orang yang teriak STY out kemarin. Tahu nggak kalian kemana orang-orang yang teriak STY out? Tahu nggak kemana? Tuh ngumpet di situ semua tuh. Masuk ke situ orang-orang yang teriak STY out. Ngumpul di septic tank sana. Jadi udah kebuktikan Patrick Kluivert dan pelatih Belanda itu nggak ada apa-apanya dibanding pelatih Korea Selatan. Goodbye Piala Dunia. Salam Di Matteo. Ya, dulu Bung Arya Sinulinga pernah mengatakan ya, kalau ini adalah pelatih terbaik sepanjang sejarah Indonesia gitu katanya. Tapi sekarang mana buktinya pelatih terbaik sepanjang sejarah itu? Tidak terbukti, malah Indonesia dibuat tidak lolos kemana-mana. Hanya omong kosong aja yang mereka katakan itu. Terus pengurus gimana ini kalah, akhirnya gagal masuk Piala Dunia dan harus nunggu sampai 2030. Katanya Patrick Kluivert didatangkan untuk memperbesar peluang timnas Indonesia masuk Piala Dunia. Dan selalu digembar-gemborkan Sintayong cuma dapat 6 poin dari 6 pertandingan. Nah ini Patrick Kluivert nih, sekarang 6 pertandingan cuma dapat 6 poin juga. Jadi sama, udah nggak ada lagi tuh istilah pelatih terbaik jadinya nih. Kalau memang Patrick Kluivert adalah pelatih terbaik, berarti kualifikasi Piala Dunia zona Asia
sungguh begitu beratnya karena pelatih terbaik di dunia pun nggak bisa menembus ke Piala Dunia. Emang luar biasa persaingan di Asia nih kayaknya nih. Justin gimana nih Tin? Pelatih kebanggaan lu nih Justin. Ini gara-gara Pak Ketum minta saran dari Justin, akhirnya begini. Timnas Indonesia sekarang korban dari buzzer Sintayong. Sekarang pada kemana nih buzzer-buzzer yang dulu hobi banget nyerang Sintayong? Jangankan kalah, menang juga Sintayong masih salah. Menang gara-gara penalti, menang gara-gara ini, menang gara itu. Sampai ada acara debat di stasiun TV. Sekarang pada kemana lo? Pada kagak nongol. Buzzer-buzzer Sintayong dulu. Kok adem-adem aja udah berantakan kayak gini. Betul. Bahkan masih ada buzzer yang sempatnya ngebelain si Patrick Kluivert Bahlil. Dengan dalih apapun. Antusiasmenya beda. Kalau udah kayak gini salah siapa? Salah Erick Thohir ngedengerin yang tiba-tiba orang jadi buzzer, orang tiba-tiba jadi pundit. Kesel banget gue kesel. Karena kita sama-sama tahu di mana-mana di negara maupun di klub pelatih itu dipecat kalau dia nggak menang-menang. Cuma di Indonesia pelatih dipecat gara-gara permainan sepak bolanya berkembang. Gini amat tinggal di Indonesia. Cuma punya hobi satu-satunya yang bisa diserasain sama semua masyarakat masih dirampas juga. Karena kita sama-sama tahu ini udah bukan soal lagi permainan sepak bola. Tapi ini udah soal keputusan yang janggal. Yang sampai sekarang kita nggak pernah tahu jawabannya. Kenapa dia mecat Sintayong. Dulu zaman Sintayong, gue nonton bola, nonton timnas main. Semangat banget gue. Entah euforianya apa yang dibuat sama Sintayong bisa sampai semewah itu gue nonton timnas kita main. Tapi semenjak Sintayong diganti, kok gue ngerasanya kayaknya nonton timnas itu ya balik lagi ke setelan pabrik ke awal-awal dulu. Ya walaupun gue tetap dukung timnas ya, tapi aduh nggak tahu, gue bingung gue. Ada nggak sih yang ngerasain sama kayak gue? Ya para buzzer-buzzer yang dulu berteriak-teriak Sintayong out itu ya mungkin sekarang dia lagi ngumpet aja bang sambil ngopi menikmati hasil kerjanya ya. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.